riwayat bahwa suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ubay ibnu Ka'bin termasuk perawi Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi SAW, termasuk ulamanya para sahabat. Ubay ibnu Ka'bin, tiga-tiganya ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling hebat ibadahnya?" Rasul menjawab, orang yang paling hebat ibadahnya adalah orang yang paling berakal. Paling apa? Berakal. Kemudian sahabat-sahabat itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia?" Rasul menjawab, orang yang paling mulia, orang yang paling berakal. Jawabannya sama. Lalu sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bukanlah orang berakal itu umumnya orang berakal selama dia punya malu, punya rasa malu untuk berbuat yang tidak baik, itu berakal. Kenapa diistimewakan orang yang berakal?" Maka kemudian Nabi SAW memberikan pernyataan bahwasanya ketakwaan dan kemuliaan itu serta ibadah itu tidak bisa sempurna kecuali dengan akal yang sempurna. Orang yang menggunakan nikmat Allah berupa akal, ini adalah orang yang paling hebat ibadahnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, "Wa in kullu dzalika lama mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin." Jawab Nabi yang terakhir tadi ya. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bukankah orang yang berakal tuh semua kita berakal? Selama dia punya rasa malu atau bicaranya bagus, namanya berakal itu." Ya, orang yang punya rasa malu, ngomongnya bagus, ya, dan dia juga orang yang banyak berbuat baik, itu orang berakal kan? Nabi mengatakan, iya, tapi semuanya itu hanya kesenangan-kesenangan dunia. Sesungguhnya kejayaan akhirat itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tapi perlu dijiwai di sini ya, makna berakal di sini jangan diartikan dalam makna yang dangkal. Karena kalimat akal itu dalam pemakna kita maknakan berpikir. Orang berakal berarti langsung di pikiran. Ini kan pemakna dangkal. Kita mengartikan orang berakal orang yang bisa mikir. Padahal makna akal itu sendiri lebih dalam daripada itu. Dan mohon maaf, akal itu bahasa Arab. Akal itu bahasa Arab. Bukan bahasa, artinya dia dari bahasa Arab asal usulnya, tapi dijadikan bahasa Indonesia. Akal itu dari akola. Dari apa? Akola. Apa akola? Akola itu dalam bahasa Arab adalah mengikat, menali. Ya? Apa? Mengikat, menali, itu akola. Ya? Jadi akal itu bahasa Indonesia diambil dari kata Arab. Akal itu di akola. Apa akola itu? Ngaji kok gak iling, ini ngeleh berarti. Ya ngeleh. Kenapa ya? Tenang, insyaallah. Pengajian rampung 2 jam lagi, insyaallah. Akola apa tadi? Mengikat. Akola itu naleni. Jadi dari kata ini baru kita mendapat inspirasi makna akal. Orang yang bisa mengikat nafsunya untuk bertakwa kepada Allah, hakikatnya itulah dia yang bertakwa, yang berakal. Maaf. Orang yang sudah bisa mengikat apa? Hawa nafsunya, mengikat syahwatnya, ditali syahwatnya, ya, diikat syahwatnya, diikat nafsunya, sehingga dia bisa mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan Rasulullah, mengikuti aturan ulama-ulamanya Allah. Itulah hakikatnya orang yang berakal sempurna. Nah, sekarang udah beda nih kita punya pemahaman nih ya. Tadinya kita berpikir wong sing duwe akal ki sing iso mikir ngono wae. Angger mikir berarti berakal. Ternyata makna akal itu dalam. Orang yang belum bisa mengikat nafsunya sehingga diumbar, orang yang belum bisa mengikat nafsunya atau syahwatnya sehingga dia gampang terjatuh dalam maksiat dan dosa, hakikatnya dia belum berakal dengan sempurna. Karena akal itu maknanya adalah yang bisa mengikat nafsunya, mengikat syahwatnya sehingga dia manut kepada Allah, manut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, manut kepada ulama-ulamanya Allah. Nah, dari sinilah Rasulullah tadi mengkonekkan, menghubungkan, ya, bahwasanya ketika Rasul ditanya siapa ya Rasulullah yang paling beribadah paling hebat itu, orang yang paling ibadahnya hebat adalah yang paling yang berakal.
Kenapa? Orang yang berakal tuh bisa mengikat nafsunya, mengikat syahwatnya demi ibadah. Mau makan, boleh. Tapi kalau waktunya puasa, dia tahan, dia ikat nafsunya. Mau senang-senang makan dengan berbagai menu, boleh. Tapi kalau di situ ada yang haram, ada yang nggak boleh, dia ikat nafsunya, syahwatnya, nggak mau makan yang haram. Ya. Berpakaian, ya. Atau kita mau bermain, boleh, bermain boleh. Dunia ini permainan. Tapi kalau di situ ada dosa, ada maksiat, ada menelantarkan kewajiban, maka dia mengikat nafsunya, mengikat kesenangan mainnya, diikat. Tak bongkoi, iki wayai ibadah, wayai sholat, wayai ngaji. Dikalahkan semua nafsu dan syahwatnya, diikat, ditali, terus dia beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini akal nih, berakal sejati itu. Jadi kalau ada orang yang dia itu belum bisa ngatur waktu, ya, wayai sholat malah mangan, wayai mangan malah turu, wayai turu malah bal-balan, gitu. Jadi ini secara makna dangkal berakal, mikir bisa kok. Tapi makna agama berakal nggak berakal. Kenapa? Karena dia belum bisa mengikat akalnya, belum bisa mengikat nafsunya dan syahwatnya dengan tujuan ibadah, sehingga ibadahnya terjaga, terjadwal dengan jadwal-jadwal yang jelas. Ini. Kemudian Nabi ditanya, siapa yang paling mulia ya Rasul? Orang yang berakal. Kenapa? Orang yang berakal itu bisa mengikat nafsunya dan syahwatnya sehingga tidak pernah berbuat sesuatu yang kurang terhormat. Jangan lagi yang haram. Yang haram itu udah jelas. Semua hal yang haram kalau dilakukan itu sudah memalukan. Orang ketahuan bohong aja malu, betul? Nah, kita bohong nih, ketahuan nih, malu nggak? Malu nggak? Kalau nggak malu, malu-maluin ente. Orang kalau sudah ketahuan bohong malu. Kenapa? Karena yang namanya maksiat itu bikin malu. Bohong, ya, mencuri, korupsi, ya, atau berbuat kezaliman. Semua yang namanya maksiat itu bikin malu. Makanya aib itu kekurangan. Ya. Nah, akal itu bisa orang yang berakal itu orang yang bisa mengikat nafsunya, syahwatnya, tidak berbuat dosa. Nah, lebih lagi tidak berbuat yang makruh. Makruh aja dia bisa menahan. Menahan. Rokok itu makruh kata sebagian ulama. Tapi ada orang yang cerdasnya luar biasa. Dia sudah meninggalkan rokok totalitas. Kenapa? Karena akalnya kuat, mengikat nafsunya. Bahkan makruh pun ditinggal. Ini sudah luar biasa lagi. Bukan hanya kekuatan untuk mengikat nafsu dan syahwat dari yang haram, bahkan yang makruh pun dia nggak mau. Bahkan ada yang lebih lagi. Mubah pun dia bisa ninggalin kalau sudah kebanyakan. Mubah itu kan mubah. Apa mubah itu? Boleh halal, tapi kebanyakan dia ikat nafsunya. Nah, ini kelas tinggi lagi itu. Ya. Yang mubah saja kalau udah banyak-banyak dia bisa menahan nafsu, nggak mau. Karena Allah loh, bukan karena apa-apa. Ya. Jadi ada orang dia tuh badannya sehat, badannya bagus, ideal. Ya. Makannya hanya 10 suap, 15 suap paling banyak. Sehat badannya. Dia mengurangi makan banyak karena Allah. Takut dia banyak-banyak masalah mubah nanti membawa kepada makruh. Itu juntrungnya. Kenapa? Akalnya kuat mengikat nafsu dan syahwat. Itu. Ya, beda dengan orang yang mungkin dia mengurangi makan karena diet. Nah, beda. Mengurangi makan karena takut gemuk. Beda. Sama-sama bagus tapi beda kelasnya. Ya, beda kelasnya. Ya, jadi kita hari ini mendapat kenikmatan ilmu. Ya. Akal ini ternyata maknanya dalam dan tinggi. Ya. Maka jadikanlah diri kita orang yang berakal. Kata Nabi, orang yang berakal itu adalah orang yang paling hebat ibadahnya. Orang yang berakal, orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Tapi makna berakal, yaitu orang yang bisa mengikat nafsu, bisa mengikat syahwat untuk manut kepada Allah, manut kepada Rasul, manut kepada ulama-ulamanya Allah, manut ya, di dalam meninggalkan yang haram, dalam menjalankan yang wajib. Bahkan kalau bisa ditingkatkan, di dalam melazimkan yang sunnah. Sunnah aja kita lazimkan. Koyok-koyok wajib sunnah ini. Akalnya wis hebat ini. Sunnah dianggap wajib, saking hebatnya akal yang dia miliki. Ya, makruh dianggap haram, sama sekali nggak mau. Bahkan lebih kita tingkatkan, yang halal pun kalau bisa kita tinggalkan, kita kurangi. Ya, Nabi Muhammad SAW ditawari oleh malaikat Jibril, oleh Allah melalui para malaikat, wahai Rasul kalau mau, dengan gunung-gunung Uhud ini akan dijadikan emas. Jadi orang sugih ini halal apa orang? Halal. Ya, jadi orang kaya itu halal. Apalagi Nabi punya banyak tujuan untuk dakwah, banyak program dakwah, pengen bantu, pengen bangun, pengen macam-macam untuk umatnya.
Ditawarin gunung Uhud jadi emas. Nabi nggak mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak mau Nabi. Takut hisabnya, takut urusannya panjang. Ya Allah, ya sampaikan kepada Allah, hai malaikat, saya cukup sehari lapar, sehari kenyang. Kalau kenyang syukur, kalau lapar sabar, dapat pahala semua. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh, ya contoh. Nah, begitu juga, ya orang-orang saleh yang sudah kelas tinggi derajatnya di sisi Allah, mereka mampu meninggalkan hal-hal yang mubah kalau sudah mulai banyak, di stop nafsunya, di stop keinginannya dengan ikatan namanya al-aqlul qawi, akal yang kuat. Ya, ya, ilmu yang singkat dan simpel ini menjadi sebuah kekuatan besar untuk kehidupan kita. Kita bisa mampu mengikat nafsu kita, syahwat kita menjadi orang-orang yang ibadahnya paling hebat. Amin Allahumma. Orang yang paling bisa menjaga diri dari hal-hal yang haram sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.